Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi pada video saya. Video kali ini saya akan kembali melakukan video hands-on pada lab, yaitu Explore the Social Engineer Toolkit, yaitu dengan menggunakan set. Ya, oke. Eh, Pada video kali ini dan pada lab ini kita akan melakukan explore ya terkait social engineer, sebuah toolkit ya populer untuk menyusun serangan sosial engineer seperti phishing, ya kan? Terus tuh website cloning, USB auto run dan lain-lainnya gitu. Nah, tujuan demo ini bukan untuk tindakan jahat, tapi untuk menunjukkan seberapa rapuh sih gitu ya praktik penggunaan apabila itu tidak dilatih gitu. Apabila mereka itu tidak dilatih seperti itu. Nah, pada video ini kita akan eh, ada beberapa bagian. Yang pertama kita akan meluncurkan set yang namanya set tadi dan menjelajahi menu fiturnya. Dan yang kedua mungkin kita juga akan menggunakan fitur website attack vector ya, lalu kredensial harvester ya, ataupun juga kita bisa mencoba untuk site cloner untuk membuat salinan seperti clone halaman login DVWA ya nantinya pada lab kita nanti seperti itu. Yang terakhir mungkin kita akan mengirimkan korban itu ke halaman clone lewat file HTML sederhana gitu. Lalu melihat bagaimana kredensial yang diketik korban tertangkap oleh uh, framework set seperti itu. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, di sini saya sudah membuka environment-nya untuk kegiatan lab kali ini, yaitu Kali Linux ya, yang di custom oleh Netaket. Nah, yang pertama kita akan jalankan set sebagai root karena kita butuh akses ya. Dengan video ini ya, dari langkah-langkahnya saya berdasarkan instruksi pada lab kali ini ya. Oke, dikarenakan kita memerlukan akses root ya untuk kita membuka set ini agar berjalan stabil, kita akan ketikkan sudo midi ya, passwordnya dan selesai. Lalu kita akan masuk ke set toolkit ya. Oke, nah ini dia sudah muncul ya. Lalu menu set ini cukup luas nih, cukup luas ya, dikarenakan mencakup spear phishing ya, website cloning, USB auto-run generator, mesh mailer, dan lain-lainnya. Nah, kita akan fokus ke website cloning dulu deh, karena itu paling sering dipakai untuk melakukan phishing demo. Seperti itu ya. Nah, oke, lanjut masuk ke step 2. Kita akan melakukan examine available social engineer attack. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ini sekarang kita lihat isi submenu ya dari social engineer attack ini. Kita akan melakukan klik satu untuk masuk. Di dalamnya ada banyak pilihan ya, seperti spear phishing, website attack, infection, media generator, create a payload and listener, mesh mailer attack, Arduino based attack vector, ada juga wireless access point ya, attack vector dan lainnya seperti itu. Mungkin uh, kita akan pilih satu. Kita akan pilih spear attack vector. Nah, ini fokusnya ke email atau attachment atau attachment atau kredensial harvesting via email seperti itu. Nah, ya. Selanjutnya mungkin kita pada website attack vector fungsinya itu untuk clone situs, drive user ke fake login page, seperti itulah gambarnya. Selanjutnya ada juga infection media generator, jadi tool yang membuat media USB atau DVD yang mengautoran payload seperti itu ya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, yang paling bahaya mana gitu kan? Paling bahaya secara umum itu ini infectious
media generator. Kenapa ini berbahaya? Karena bisa menyusup payload ya ke USB di penetration test yang berizin. Kita pakai ini untuk menguji kebijakan physical security dan juga awareness seorang pegawai, karyawan atau seorang teknisi IT lah seperti itu. Nah, apakah mereka sembarangan colok USB yang ditemukan di lantai seperti skenario-nya nantinya. Nah, oke, kita lanjut ke bagian 2. Yaitu kita akan melakukan cloning website to obtain user credential. Yang pertama kita akan pick website attack vector. Ya. Kita pilih website vector tadi, ya, website vector. Selanjutnya kita pilih credential harvester ya. Jadi di dalam website ada beberapa metode ya. Nah, selanjutnya apa credential harvester? Artinya set akan mengintercept form post di halaman form login dan menyimpan parameternya seperti username dan juga password. Nah, di menu credential harvester itu untuk menggunakan template atau pakai site clone yang membuat si cloningan halaman target itu lengkap dengan form umumnya dari cloningannya. Nah, untuk menggunakan custom website cloning kita pilih site cloner ya. Pilih site cloner. Oke. Oke. Nah, sekarang kita praktek, kita punya target internal namanya DVWA ya. Kalau teman-teman lihat gitu. Oke. Ya. Ya. Seperti ini. Bagus ya. Mungkin kita pakai internal ya. Kita patch kita seperti inilah ya gambar nantinya dan kita sama mungkin kita masuk dulu deh. Tahu IP-nya itu biasanya 10. Kita di improvement ini, nah ini dia DVWA ya, masukkan IP milik yang ingin kita copy atau kalau kita cloning pada terminal ya. Ini ya. Oke, itu kita gini. Ya, salah. Kita gini. Itu kita pilih 1.10.6. Ini apa? Ini adalah IP saya di B1 ya, B6 seperti itu. Ya, kita enter yang namanya apa tadi? HTTP ya, HTTP DVWA seperti itu ya. Oke, dan kita akan, nah di sini sudah dilakukan cloning website ya. Scroll little bit, kita akan beberapa menit. Nah, ya, ada beberapa catatan penting nih. Set melakukan start listener HTTP pada port 80 di Kali Linux ya. Ini membuat Kali bertindak sebagai web server yang menyajikan halaman
clone-nya seperti itu. Nah, pastikan ya nggak ada web server lain di port 80 seperti Apache ataupun Nginx yang bentrok ya. Kalau bentrok harus hentikan dulu servisnya seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Di sini kita bisa oke. Untuk mensimulasikan korban yang melakukan klik link phishing ini ya, kita buat file HTML sederhana dengan redirectnya ke attacker host seperti itu, yaitu 16 IP kita ya. Di lab ini kita akan simulasikan korban ini membuka gridlink.html di desktop. Di sini kita bisa copy dari yang sudah disajikan. Nah, ini bisa kita copy nih. Copy application favorite edit text editor ya. Kita ke desktop ya. Kita ke desktop, kita buat namanya create link.html gitu ya. Kita create, dalamnya kita paste yang tadi. Oke, sudah. Setelah itu kita save. Kita save ya. Kita exit. Oke, setelah itu bisa kita pastikan dulu di terminal ya. S gitu ya. ls desktop sudah ada ya. Cat desktop. Oke, sudah ya, aman, clear. Jadi sini kita sudah membuat sebuah file HTML sederhana ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi victim dan juga capture kredensial seperti itu. Nah, sekarang kita akan double klik file yang tadi nih yang udah kita buat ya. Dan ini nah, sama ya. Ini akan membuka, kita perhatikan IP 10661. Sebenarnya yang asli itu IP-nya 10663. Ini kita mapping ke IP target, yaitu IP targetnya sebagai IP saya ya, IP saya. Yang sebenarnya halaman clone di Vue ini sebenarnya ya, tampilannya sangat sama seperti itu kan. Kita perhatikan nih, yang perlu kita perhatikan adalah URL-nya. Nah, URL-nya berbeda. Selanjutnya kita akan masukkan, kita contoh ya, kita masukin kredensial sebagai contoh ya, itu some user. Oke, kita buat PA55W ya, 0RDD, tanda seru gitu ya. Contoh aja nih. Nah, kita tes login pilot nih ya, login pilot. Nah, pertanyaannya, apakah URL yang muncul ketika buka grid link HTML tadi ya, URL punya saya seperti itu kan. Nah, perhatikan di sini sudah berbeda nih, dia sudah berbeda ya, dia sudah berbeda, dia sudah mengganti, dia sudah ganti. Nah, setelah login URL-nya jadi apa nih? Set ya, set itu biasanya redirect user ke real DVWA URL real, ini real ya, sehingga user itu tidak curiga yang awalnya dia gagal login, sebenarnya itu hanya manipulasi semata. Nah, itu hanya proses redirect user ke website aslinya seperti itu. Nah, selanjutnya kredensial itu dikirim post ke server attacker ya, atau kali kita ini
set selanjutnya akan menangkap data itu dan mencatat di terminal. Oke, nah kita lihat nih terminal yang kita jalankan tadi. Ini nih, ini adalah file yang mencatat aktivitas dari website cloning tadi ya, seperti itu. Nah, langkah menyimpan reportnya gimana? Kita akan Ctrl C aja ya untuk stop, Ctrl C ya di terminal untuk kita akhiri set listenernya ini. Nah, set akan memberitahu tuh bahwa file XML format ya, terekspor pada ini root.setReport bla 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 .xml ya. Untuk melihat file report kita bisa list lalu cat file tersebut. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Kita buka lagi deh. Kita buka di sini. Kita ls ya, min l. Kita copy nih. Kita copy. Copy selection. Oke. Kita sudo dulu. Nah, ini udah kelihatan nih file yang menangkap report dari kegiatan kita tadi. Ya. Lalu kita cat root sudo cat root set begini aja. Lalu kita copy yang ini. Sepertinya saya salah. Udah. Selanjutnya kita cat aja. Cat ya. Kita di sini kita buatkan seperti ini. Cat lalu nama file tadi. Ya. Nah, sudah terlihat nih bahwasanya username yang kita inputkan tadi ini tercatat di sini sampai passwordnya ya, pure, tidak dienkripsi, tidak diapa-apain ya, pure apa yang kita inputkan tadi. Contoh nih, sebagai contoh ya, sebagai contoh kita coba lagi ya, sebagai copy nih. Kita copy nih. Aduh, sorry. Kita copy ya. Copy ya. Copy lalu kita inputkan di sini. Ya. Lalu kita akses kembali ya, dan 10. Oh enggak, kita klik pada file yang kita buat ini, kita buat ya. Contoh udin ya, udin gmail.com gitu ya, passwordnya udin ganteng 123 seperti itu ya. Kita login. Nah, di sini nih ya, wait.
Ini udah tercatat nih. Dia get, ya, dia get, maka dia get. Contoh lagi, eh, kita akses ini ya, kita coba tes yang ini. Saya coba kita cek kembali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita cat ya tadi, seperti tadi, ini dia sudah benar-benar eh, melakukan ini ya, tindakan seperti ini ya, seperti itu. Dari file XML yang kita lihat, field username dan password yang diketik korban ya, ini bukti nih bahwa halaman clone itu berhasil menangkap kredensial ya. Ada juga user token ya kan, ada juga ataupun parameter lain yang mungkin bisa dipakai untuk melakukan session atau cookie seperti itu. Nah, pentester ini menyimpan ini sebagai bukti dan pakai untuk analisis selanjutnya. Misalnya, cek apakah user reuse password ya, login ke sistem lain, perform security awareness test dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi ke apa kegiatan lab praktikum ya pada video yang kali ini, hands-on kali ini yang saya lakukan. Apa yang dikumpulkan halaman clone ya kan? Ini kita refleksi sebentar untuk jawab pertanyaan refleksi. Secara singkat, field post ya, username dan password itu token ya, CSFR token, JWT token, hidden field dan lain-lainnya, dan kadang info user agent API, user agent, IP, waktu, semua ini tersimpan di report XML tadi ya, hasil dari report. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kita teknik cloning ini sangat efektif ya karena manusia cenderung percaya tampilan visual seperti itu, mungkin seperti SMP smishing ya, smishing yang SMS penipuan dan phishing seperti itu mungkin sudah terlalu umum bagi orang-orang ya, tapi untuk tampilan atau secara visual mungkin orang-orang masih suka atau masih sering terkecoh seperti itu ya. Oke, saya Hari pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.